Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dengan semangat yang terus ada bagi Tuhan, kita boleh hadir di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam tema kelanjutan akan kita melihat pengetahuan atau pengenalan akan Allah kita. Dan tema minggu ini adalah kita melihat siapa Allah kita yang peduli itu bagi kita. Kita harus melihat bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita di dalam dosa kita, tetapi kita melihat Allah kita adalah Allah yang masuk di dalam hidup kita, peduli, sayang bagi kita. Pada tema hari ini total care. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita bacakan ayat ini secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian bacakan ayat yang genap sampai kita bacakan selesaikan di ayat 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 saya mulai dan kita bertanggapan membacanya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagia setiap kita yang tetap setia dengan sungguh-sungguh merenungkan akan firman Tuhan dan terlebih melakukan di dalam kehidupan kita lepas hari. Kita melihat di dalam teks ini adalah sebuah peristiwa di mana Yesus menampakkan diri atau menjumpai kembali murid-muridnya ketika dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan ini sebuah teks yang sebenarnya memang ada beberapa perdebatan yang beberapa orang berkata bahwa ini adalah teks tambahan, di mana ini bukan tulisan Yohanes. Dan saya kira ini bukan sesuatu hal yang sangat penting untuk kita bicarakan, tetapi saya melihat ini adalah firman Tuhan, dan saya percaya ini adalah tulisan Yohanes, firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, kita melihat sebuah peristiwa tadi ketika kita membaca bahwa sesungguhnya Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum di teks ini.
Di mana kita melihat bahwa dia pertama menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain. Bersama juga murid-murid yang lain, ada Petrus di sana. Dan teks sebelum ini sebenarnya Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas sendiri. Nah, kita melihat kenapa Yesus kembali mau menampakkan diri kepada murid-muridnya ini. Dan kita lihat bahwa murid-muridnya memang dengan beberapa waktu sebelum naik ke surga, ketika Yesus masih sudah bangkit dan menemui mereka beberapa saat. Dan murid-muridnya kita melihat bahwa mereka juga melakukan aktivitas mereka seperti biasanya. Mereka melakukan kegiatan, pekerjaan, usaha mereka seperti biasanya. Kalau kita lihat mayoritas murid-murid Yesus adalah seorang penjala ikan, pelaut, nelayan. Dan mereka kembali ke habitat atau ke pekerjaan aktivitas mereka sehari-hari, Bapak Ibu. Kita melihat di sini bahwa di dalam mengikut Yesus sebagai rasul pun mereka tidak lupa tanggung jawab mereka. Baik di dalam keluarga, baik di dalam segala hal mereka juga bekerja, mencari uang, mencari nafkah mereka. Dan ini bukan menjadi persoalan bagi Yesus. Bukan sesuatu hal larangan bagi Yesus ketika engkau sudah menjadi rasul, sudah menjadi muridku, maka nggak usah lagi mementingkan atau bekerja untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi ini bukan berarti dalam lain konteks hamba Tuhan, apakah boleh berusaha atau boleh berbisnis segala macam, ini bukan arah ke sana. Tetapi kita sebagai murid Yesus, bahwa setiap kita dipanggil di dalam tanggung jawab usaha masing-masing. Terkadang kita memiliki konsep yang dualisme, di mana kita membedakan yang rohani dan yang jasmani. Kita seringkali membedakan bahwa pelayanan di gereja adalah rohani dan usaha pekerjaan kita adalah sesuatu hal yang jasmani, yang tidak rohani. Ini paham yang salah, Bapak Ibu. Bahwa segala aspek kehidupan kita dipanggil sama. Bahwa segala yang kita lakukan di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, di dalam setiap aspek aktivitas kita adalah rohani di hadapan Tuhan. Sehingga jangan lagi ada dualisme di dalam pikiran kita, memandang dari sisi yang satu rohani, dari sisi yang satu jasmani. Tidak, kita semua di dalam usaha pekerjaan kita adalah hal rohani di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam hal ini, kita melihat satu poin yang pertama ini, bahwa kebangkitan Yesus bukan sebuah simbol atau bukan sebuah peristiwa biasa, tetapi ada sebuah fakta sejarah historis di mana nyata-nyata bahwa Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Nah, ada juga beberapa isu dan pandangan-pandangan lain bahwa kebangkitan Yesus itu hanya sebatas cerita saja. Itu tidak benar, Bapak Ibu. Ini benar-benar nyata. Ini benar-benar fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan bukan hanya bangkit, Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Yesus hadir nyata di dalam kehidupan kita, umatnya. Di dalam konteks ini, Yesus menjumpai murid-muridnya yang sedang mungkin bergumul galau, mungkin sedih karena mereka sedang bergumul di dalam apa yang sudah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Contohnya Petrus, Bapak Ibu, menyangkal gurunya sebanyak 3 kali. Seperti Thomas, bahwa dia tidak akan percaya kalau tidak langsung memegang tangan Yesus, melihat nyata dengan matanya sendiri apakah ada lubang paku itu atau tidak. Ini adalah sebuah pergolakan di dalam kehidupan murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketika mereka kembali ke seharian mereka, mungkin pasti ada di dalam pikiran mereka, wah, kenapa saya lakukan hal ini? Kenapa saya bertindak hal seperti itu kepada Yesus Tuhanku? Pasti Bapak Ibu, karena di dalam gejolak kehidupan ini pasti memikirkan semuanya itu. Dan kita melihat di dalam hal ini bahwa Petrus, Thomas, Nathanael dan murid-murid yang lain, Yakobus, Yohanes, bersama-sama kepada Petrus pergi mencari ikan, menjaring ikan. Tetapi di dalam satu keadaan yang ada, kita lihat bahwa ada satu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Yesus kembali menjumpai mereka. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Bahwa mereka berdialog dengan Yesus sendiri. Walaupun awalnya mereka tidak tahu, tidak dengan jernih melihat bahwa Yesus yang sedang ngobrol dengan mereka. Tetapi kita melihat di dalam hal ini bahwa Yesus benar-benar nyata sudah bangkit dan menjumpai murid-muridnya pada waktu itu. Sehingga mereka berdialog. Kalau kita lihat di ayat 5 tadi, Yesus bertanya kepada mereka, kalian punya ikan? Kalian punya lauk pauk? Mereka menjawab tidak ada.
Dan juga Yesus berkata kepada mereka, memberikan sebuah perintah ketika mereka semalaman tidak mendapat ikan apa-apa. Yesus menyuruh bahwa engkau berbelok ke arah kanan, tebarkanlah jalamu. Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Dan terakhir kita melihat nanti sebuah hal yang ada, bahwa Yesus mengajak sarapan bersama. Ya, Yesus pun juga makan, Bapak Ibu, walaupun dia Tuhan ya, makan ikan dan roti bersama-sama dengan muridnya ya. Yesus yang bakar lagi, luar biasa ya. Kita lihat ini. Bukan asisten Yesus ya, atau ada suster atau apa, bukan. Tapi Yesus yang bakar ikan ini dan makan bersama. Nanti kita melihat makna dari persekutuan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama ini kita harus melihat dan kita harus percaya kebangkitan Yesus Juru Selamat kita adalah nyata. Kalau ada isu-isu yang lain, itu hanya sebuah cerita, itu tidak benar. Tetapi yang benar adalah benar-benar nyata dan fakta, sehingga buktinya Yesus datang ke Danau Tiberias di Galilea menjumpai murid-muridnya. Nah, ini bukti. Dan yang menariknya, kok Yesus datang ke danau ya Tiberias ini? Yang kenapa kalau sudah bangkit kembali ke surga dan segala macam, ngapain lagi menjumpai? Dan ini adalah hal yang kita lihat bahwa kemahakuasaan Yesus itu sebagai Allah, dia sanggup dan rela itu menjumpai lagi murid-murid yang dia kasihi, Bapak Ibu. Yang kedua, kita melihat di sini bahwa ketika mereka mendengar sebuah seruan atau perkataan dari pinggir pantai, dari pinggir danau, mereka awalnya tidak tahu bahwa itu Yesus Tuhan yang sudah lama bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka masih ragu-ragu, mereka masih belum tahu persis siapa sih. Mungkin mereka anggap bahwa itu orang biasa yang mungkin mencari ikan untuk lauk mereka. Tetapi dengan hal itu, dengan satu perintah yang Tuhan berikan, ketika Yesus berkata bahwa tebarkan jalanmu ke kanan, mereka baru sadar, mereka kenal. Sepertinya pernah kita tahu peristiwa ini. Sepertinya pernah kita alami perintah ini ketika mereka juga sama mencari ikan pada waktu itu. Akhirnya di dalam pengenalan mereka itu, mereka sadar salah satunya adalah murid Yesus yang Tuhan kasihi, yaitu Yohanes, mengingatkan Petrus bahwa itu Tuhan kita. Kenapa hal ini kok bisa tahu? Bukan karena mata jasmani melihat Juru Selamat kita, tetapi pengenalan yang dalam, yang mengalami serius akan Tuhan, itu yang menyadarkan setiap kita Tuhan itu sendiri. Ayo kita hati-hati Bapak Ibu. Poin yang kedua ini, bahwa iman yang sejati bukan datang dari mata jasmani kita. Ketika kita melihat mujizat, bukan karena mata kita melihat mujizat itu makanya kita ada iman. Tetapi sesungguhnya ada satu kegerakan di dalam hidup kita. Karena kita kenal, karena kita alami, karena kita rasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga iman kita itu tidak gampang membawa kita di dalam satu keadaan yang berubah. Tetapi dengan pengenalan yang dalam, menikmati kasih Tuhan itu akan kuat tetap teguh di dalam memandang Tuhan sebagai Juru Selamat yang utuh, yang sejati. Di poin yang kedua ini Bapak Ibu, jangan kita menjadi umat atau jemaat yang hanya sebatas beriman apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi di poin yang kedua ini, mau kita belajar bersama, kita harus hidup di dalam pengenalan yang dalam akan Tuhan. Sehingga dengan keadaan yang ada, sehingga kita tidak samar-samar lagi dan bahkan bingung apakah itu Tuhan atau tidak. Saya belajar di dalam poin kedua ini, Tuhan, saya mau juga. Jangan hancur lena, saya mau melihat mujizat, saya mau menyaksikan kuasa Tuhan. Itu tidak akan memunculkan iman sejati yang kuat di dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya pengenalan, merasakan bahwa ada kekuatan Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang boleh kita alami di dalam hidup ini. Itu yang akan membuat kita melihat bahwa Yesus benar-benar Allah sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, awalnya mereka bingung. Kenapa? Karena ketika Yesus mengingatkan perintah itu, tebarkan jalamu di sebelah kanan, mereka baru tahu, oh, kita sudah pernah alami hal ini. Kita sudah pernah merasakan hal ini. Ini Tuhan. Makanya Yohanes tahu bahwa itu Tuhan. Benar-benar juga apa yang dikatakan Yohanes, Tuhan. Poin yang kedua ini Bapak Ibu, mari lebih menantang kita di dalam kekristenan kita ini. Sekali lagi, iman kita tidak datang karena kita melihat mujizat Yesus, tidak.
Tetapi sungguh-sungguh karena pengenalan, ada satu hal yang kita rasakan, ada hentakan yang benar-benar hentak hidup kita, benar-benar sudah alami, Tuhan betul Engkau baik bagiku, betul Engkau sudah mati di dalam hidupku. Saya yakin itu yang menjadi iman sejati dalam hidup kita. Hati-hati, karena banyak sekarang jemaat-jemaat atau umat percaya, maaf ya, mereka percaya hanya sebatas ada mujizat, mencari mujizat dan segala macam. Bapak Ibu, kalau kita sederhanakan mujizat itu bukan hanya sebatas apa dari yang tidak ada menjadi nyata, dari yang sakit menjadi langsung sembuh total, bukan itu sebenarnya. Sebenarnya mujizat Tuhan yang kita harus tahu kalau kita masih bernafas hari ini sebenarnya. Kalau kita masih bergerak, kalau kita masih menghirup udara, itu mujizat Tuhan sebenarnya. Jangan kita melihat mujizat itu, seakan-akan satu peristiwa yang dahsyat dan segala macam. Tidak Bapak Ibu. Tetapi penting bagi kita pengenalan akan kuasa Tuhan itu. Pengenalan akan pengorbanan Tuhan itu benar-benar sudah hidup dan nyata. Menghentakkan hidup kita, hati kita. Sungguh-sungguh Dia sudah mati bagi kita. Itu iman sejati. Makanya kita hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita kenal Dia dengan benar, maka kita akan punya hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saya takut bagian ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita benar melihat dan merasakan Tuhan itu, kita tidak akan berat hati untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita kenal Dia, maka kita tidak akan ada satu keterpaksaan untuk datang beribadah. Tidak ada satu kemalasan yang ada di dalam hati kita untuk tidak mau beribadah. Kenapa? Karena kita kenal Dia. Dia mau seperti hari ini. Dia mau kita bersarapan dengan Dia. Dia mau supaya kita makan bersama dengan Dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini menentukan pengenalan kita akan Tuhan. Kalau sudah malas beribadah Bapak Ibu, sudah enggak ingat ibadah, bersekutu kepada Tuhan, tidak ada kerelaan, hati-hati. Jangan-jangan iman kita sebatas mata memandang Dia. Tetapi kalau kita mengenal Dia dengan hidupnya, dengan apa yang Dia kerjakan bagi kita, kegerakan ini tidak akan bisa dielakkan Bapak Ibu. Ini poin yang kedua yang mau saya bagikan bagi kita. Dan kita belajar, kalau kita benar-benar mengenal Dia, maka ada satu kerinduan dalam hati kita. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena benar-benar Dia mati bagi kita. Dia sayang bagi kita. Dia menjumpai kita. Firman-firman Tuhan ini keras bagi kita. Tetapi ini baik bagi kita. Kita harus berjemaat. Menjadi orang percaya yang hidup di dalam pengenalan yang serius kepada Tuhan. Makanya kita sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita harus sungguh-sungguh karena sekali lagi tantangan zaman ini semakin tidak menentu dan membawa kita di dalam ketidakpastian. Makanya kita harus kuat. Saya sudah sampaikan ke KPN waktu itu bahwa kita harus seimbang hidup kita ini. Kalau kita nggak kuat di dalam firman Tuhan, maka kita yang akan terbawa arus kenikmatan dunia ini. Kita harus berjuang bersama di dalam kekuatan anugerah Tuhan. Zaman semakin gampang, semakin instan, semakin enak. Dan bagaimana kekuatan rohani iman kita di dalam Tuhan. Poin yang kedua ini sekali lagi mari kita belajar. Bahwa dengan pengenalan mereka sudah mengalami anugerah Tuhan itu. Murid-murid baru sadar kembali. Dan Petrus dengan respon cepat langsung memakai bajunya, langsung menjumpai dengan Yesus. Ini adalah sebuah hal. Bahwa kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita langsung bertemu dengan, karena ini kesempatan penting bagi kita mendekat dengan Yesus, bertemu, mendengar firman Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang baik bagi kita, penting seperti murid ini. Mereka tidak berkata, Yesus gak usah dulu Tuhannya, ini masih berat, bentar biar kami tarik dulu, biar kami cari dulu, biar penuh perahu kami, nanti kami pergi ke Yesus. Tidak Bapak Ibu. Ketika mereka sudah tahu, dan kebetulan memang waktu itu, bukan kebetulan, memang ada ikan banyak di mereka pergi langsung. Karena mereka tahu bahwa bukan ikan itu menjadi fokus mereka, tetapi dekat berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itu juga di dalam prinsip kita. Jangan sampai lari pandangan fokus kita di dalam hidup ini. Bukan ikan dan roti menjadi tujuan kita.
tetapi pribadi Yesus yang mengajarkan firman bagi kita. Poin yang kedua ini kita belajar bahwa sekali lagi mari kita lebih mengenal Tuhan dalam hidup ini. Membuka hati kita untuk belajar firman Tuhan. Membuka hati kita, Tuhan, proses hidupku. Saya mau mengenal Engkau karena ketika aku mengenal Engkau maka aku akan dimampukan, direlakan untuk memberi hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Poin selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bahwa tanpa Kristus semua usaha kita akan sia-sia. Kalau kita lihat tadi di ayat 3 bahwa murid-murid bekerja keras, menjala ikan, mencari ikan. Mereka ini sebenarnya profesional Bapak Ibu. Nelayan, Petrus, Yakobus, Yohanes itu mereka itu benar-benar sudah mantap sebagai nelayan. Berapa puluh tahun mereka melayani untuk pelayan ikan, mencari ikan. Dan ternyata di suatu saat-saat tertentu kemampuan skill yang ada itu pun juga tidak akan menjamin mereka terus berhasil. Tidak akan menjamin mereka mampu mencari ikan, mendapatkan ikan yang banyak. Tidak Bapak Ibu. Karena Tuhan ingatkan di dalam setiap kemampuan yang ada seperti murid-muridnya ini. Bukan itu menjadi andalan kekuatanmu. Bukan itu menjadi membentengi hidupmu karena skillmu, kekuatanmu segala macam. Tetapi tetap kembali kepada Sang Dia yang memberi ikan itu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sehingga saya memberikan satu kesimpulan awal. Bahwa pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita hanya berbuah jika bergantung pada Yesus. Bukan pada kekuatan kita sendiri. Begitu juga di dalam kehidupan kita ini. Terus kita harus melihat bahwa kita mampu. Kita bisa bukan karena kita bisa dan kita mampu. Tetapi karena Tuhan sang pemberi kekuatan dan kemampuan itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan. Ternyata mereka murid-murid ini tahu bahwa usaha yang mereka lakukan tanpa Tuhan pun tidak akan bisa apa-apa. Sekalipun mereka tahu di mana mungkin ada ikan banyak. Mungkin mereka tahu bagaimana titik-titik yang mungkin di sini ada ikan. Itu tidak akan memberikan satu kepastian jaminan mereka juga dapat ikan yang banyak. Ternyata Bapak Ibu segala sesuatu itu di bawah kontrol Allah. Di dalam satu kuasa Tuhan. Untuk itu mari kita belajar di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan usaha kita. Juga di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita. Jangan kita lakukan dengan kekuatan kita. Kita capek kalau hanya dengan mengandalkan kekuatan Bapak Ibu. Tetapi dengan penyertaan Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan, Tuhan Engkau mampukan. Maka saya yakin ada terus dengan hal-hal yang baru. Memberikan kekuatan, hikmat, semangat di dalam menjalani setiap panggilan kita. Baik dalam usaha pekerjaan kita, studi kita, pelayanan dalam keluarga kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu ingat, jangan andalkan kekuatan kita. Ada juga di dalam perjanjian lama bahwa jangan andalkan kekuatan manusia. Itu sangat-sangat jelas bagi kita semua. Petrus, Yohanes dan kawan-kawan semua, mereka sudah berjuang semalaman, tetapi mereka tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Mungkin mereka kecewa, mungkin mereka berlelah-lelah, tetapi ini poin yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa ternyata dengan waktu yang tepat Tuhan tahu keadaan murid-muridnya, Dia langsung menjumpai mereka. Saya terhibur di sini, ternyata di saat-saat kita mungkin sudah putus asa. Di saat-saat kita mungkin sudah tidak kuat lagi. Sudah berjuang mati-matian tetapi tidak ada hasil seakan-akan begitu. Tetapi dengan waktu yang tepat saya yakin Tuhan menjumpai kita. Di dalam konteks ini saya melihat dari sini bahwa Tuhan itu tidak hanya peduli masalah keselamatan kita. Tetapi Dia lebih masuk di dalam detail hidup kita. Masalah pergumulan kita pun. Perjuangan kita mungkin kita sudah lelah pun. Dia hadir dengan waktu yang tepat. Dia menjumpai kita seperti murid-muridnya ini. Dengan hal ini bukan hanya sebuah kata-kata moral atau himbauan. Tetapi yakinilah. Seperti Tuhan yang sama juga Yesus Kristus. Saat ini mungkin kita bergumul berat. Mungkin sudah berjuang. Mungkin kita sudah mulai lelah. Tetapi ingat bahwa ada Tuhan menjumpai kita. Memberikan kekuatan yang baru lagi kepada kita. Saya yakini hal ini Bapak Ibu. Saya yakini hal ini. Tetapi murid-muridnya hal ini. Ketika mereka dalam keadaan itu. Mereka langsung sadar bahwa ada Tuhan menunggu kita
di tepi danau itu. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa Yesus adalah sumber yang memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kita. Kalau kita lihat di ayat 9 tadi dan 13, Yesus menyiapkan roti. Yesus sudah membuat sebuah api untuk membakar ikan roti. Dan itu sudah menyiapkan dengan luar biasa. Sebelum murid-muridnya sudah datang, Yesus sudah menyiapkan itu supaya nanti murid-muridnya ketika mereka sudah capek, mereka sudah lelah, mereka sudah lapar karena tidak dapat apa-apa, mereka sampai di tepi pantai danau, mereka langsung makan sarapan dengan Yesus. Wow, terhibur Bapak Ibu. Ternyata di dalam perjalanan hidup kita, baik di dalam usaha kita itu ada kalanya mungkin kita gagal, mungkin kita capek, mungkin kita putus asa, mungkin kita berkata, Tuhan, kok berat seperti ini. Tetapi toh ternyata Yesus sudah menunggu. Maka kita harus kembali untuk beristirahat dari jerih lelah kita, mendengarkan firman dari Dia. Dia sudah siapkan roti dan ikan bagi murid-muridnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perhatian dan kepedulian Yesus ini sungguh benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Dia mau siapkan makanan, sarapan untuk murid-muridnya. Aplikasi bagi kita dalam bagian ini. Mungkin hari ini sekali lagi kita berbeban berat. Mungkin berputus asa. Mungkin sudah lemah dan mungkin kita capek menjalani di dalam kehidupan di dalam Tuhan. Tetapi dalam kesempatan ini percayalah bahwa waktu Tuhan yang tepat, Dia menunggu kita. Dia mau bersekutu dengan kita dan memberkati kita. Ini kekuatan dalam hidup kita. Jangan putus harapan dan jangan putus yakini bahwa Tuhan adalah Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bekerja itu juga sesuatu panggilan Tuhan. Ya. Dan saya tahu Bapak Ibu jemaat yang dalam usaha pekerjaannya, ada jatuh bangunnya, ada perjuangannya, ada pergumulannya, begitu berat. Tetapi di dalam bagian ini, tetap andalkan Tuhan, tetap pandang Dia sebagai sumber berkat dalam usaha kita. Dan Dia yang akan menolong, memberkati kita. Jangan lepaskan Dia. Jangan andalkan hikmat kita, tetapi Dialah yang kita pandang. Tetap ada satu jawaban yang indah bagi Dia. Yesus adalah sumber yang memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Memang saya tidak terlalu tertarik hasil dari banyaknya ikan Bapak Ibu. Saya yakin berkat Tuhan itu pasti Tuhan memberikan dengan cukup bagi kita. Saya yakin Tuhan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan rencananya bagi hidup kita. Tetapi yang saya tertarik dalam bagian ini bagaimana perhatiannya, bagaimana Dia mendampingi murid-muridnya di dalam keadaan gagal itu. Bagaimana Dia datang menemani mereka ketika mereka dalam keadaan susah itu. Dia hadir, Dia tidak lepas tangan. Itu tanggung jawab sendiri, tidak Bapak Ibu. Saya melihat di sini bahwa Yesus Tuhan kita yang kita sembah sama juga mendampingi kita. Walaupun kita tidak melihat itu, tetapi sesungguhnya ada satu persekutuan dengan kita. Ada satu berkatnya bagi kita. Sehingga hari ini kita boleh jalani hidup kita. Sekalipun ada pergumulan, Tuhan yang mendampingi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mari kita tetap berjuang di dalam hidup ini. Di dalam kekuatan anugerahnya. Bahwa Yesus sebenarnya mendampingi kita. Beda waktu itu Petrus langsung melihat Yesus. Kalau kita yang hanya dengan iman, memandang dengan keyakinan bahwa Tuhan itu menolong kita, menyertai kita, dan juga menyediakan penyediaan kebutuhan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut mengikut Tuhan. Tetapi walaupun kita memikul salib, mengikut Dia dengan jerih lelah, dengan sakit, dengan begitu berat dan segala macam, jangan takut. Yesus yang sama selalu ada bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalimat ini sungguh menarik sekali. Marilah, sarapanlah. Wow, Bapak Ibu, enak sekali ya. Saya yakin Petrus dan rekan-rekannya waktu itu, mereka ada satu kelegaan di situ.
ada satu penghiburan di situ. Ternyata Yesus peduli dengan kita. Ternyata Yesus ada bagi kita. Menyiapkan makanan bagi kita. Wow Bapak, mereka duduk bersama. Sudah siap tinggal dimakan roti dan ikan yang dibakar itu. Artinya apa Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan? Bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Yesus sungguh-sungguh peduli dengan hati kita. Yesus memperhatikan kita. Yesus sungguh-sungguh tahu pergumulan kita. Yakinilah Tuhan tahu pergumulan kita. Dan yakini juga bahwa Tuhan itu ada tepat pada waktunya Tuhan. Bukan waktu kita Bapak Ibu. Yakini hal itu. Wow. Mereka dengan lega, dengan sukacita makan bersama. Saya yakin ada firman Tuhan yang disampaikan Yesus bagi mereka waktu itu. Pasti ada satu hal yang mereka terima. Dan mereka semakin mengenal Tuhan. Ternyata guru kita, Tuhan kita, Tuhan yang dekat dengan kita. Pemeliharaan Yesus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan menyentuh seluruh aspek hidup kita. Yesus menyentuh usaha pekerjaan kita. Yesus menyentuh studi kita. Yesus menyentuh pelayanan kita. Yesus menyentuh segala aktivitas kita. Dan dia ada di sana melihat apa yang kita lakukan. Yang kedua, Yesus tidak meninggalkan kita di saat kita gagal. Dia justru mendekat. Ini poin. Poin yang kedua ini. Poin yang kedua ini. Mendekat dengan kita. Kegagalan kita bukan sebuah ukuran bagi Yesus untuk dia menjauh bagi kita. Tetapi di dalam kegagalan kita, dia dekat. Menanyakan bagi kita, apa pergumulanmu? Menghibur bagi kita, apa pergumulanmu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, datang kepada Tuhan. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Dia dekat dengan kita. Dia dekat dengan kita. Tidak ada jarak Bapak Ibu. Dia dekat. Mau mendengarkan keluhan kita. Mau mendengarkan apa pergumulan kita. Dia dekat dengan kita. Dia merangkul kita. Dia mengasihi kita. Karena kita ini murid dan anak-anaknya. Saya kira ini cukup bagi kita. Memberikan sebuah kekuatan bagi kita bahwa Yesus kita adalah Yesus yang merangkul, mencintai, dekat dengan kita. Dengan hal ini, peristiwa ini Bapak Ibu, mari di dalam kegagalan dosa kita juga. Kita tahu Yesus mengambil kita. Sekali lagi ini berulang-ulang kita sampaikan. Ini inti firman Tuhan, Injil Tuhan. Bahwa kita orang berdosa adalah orang yang layak dihukum mati, dibinasakan. Tetapi dia ambil tangan kita lagi. Dia mau bawa dekat dengan dia. Menjadi anak-anaknya yang menikmati berkat keselamatan itu. Apalagi kegagalan-kegagalan kita Bapak Ibu, jangan takut. Jangan berasa, aduh saya bersalah. Sehingga saya harus perlu menjauh dulu sama Tuhan. Itu salah, konsep yang salah Bapak Ibu. Kegagalan kita sesungguhnya Tuhan mau menjumpai kita. Begitu juga di dalam Kejadian pasal 3 Bapak Ibu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka telanjang, mereka sudah melakukan yang tidak baik. Allah menjumpai, mencari mereka. Allah mencari mereka, di manakah engkau? Ini adalah anugerah Tuhan Bapak Ibu. Jangan takut kegagalan kita. Tuhan ada mengambil kita. Anugerah Tuhan menjumpai kita, bukan melepaskan kita. Makanya jangan dalam hidup ini, jangan takut gagal itu hal yang biasa. Tetapi kegagalan kita semakin membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan menemani kita, mengambil kita Bapak Ibu. Dosa-dosa kita, mari kita terus datang kepada Tuhan. Tapi ingat ya, jangan dalam konsep orang-orang yang lain juga, yes berdosa gak apa-apa saya nanti datang lagi. Itu juga salah, itu bukan pemahaman benar. Berdosa terus saya nanti satu saat nanti sekaligus berdoa memohon kepada itu sengaja Bapak Ibu ya, berapa kali saya itu menguji Tuhan dan itu konsep pemahaman yang salah. Tidak. Keberdosaan kita jatuh, tetapi ada perubahan terus dengan kekuatan Tuhan supaya tidak terulang lagi dengan kejatuhan itu. Itu maksudnya di dalam anugerah Tuhan mengambil kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, inilah Tuhan kebangkitan ini. Bahwa dia menjumpai kita, memberikan anugerah bagi kita semua. Yang terakhir, Yesus mengingatkan kita bahwa fokus kita bukan pada ikan dan roti atau berkat.
tetapi pada dirinya sendiri sumber berkat itu. Sekalipun Yesus sudah menyediakan roti bakar, ikan bakar, tetapi tujuan muridnya bukan hanya mereka santap makan itu, tetapi pribadi Yesus yang menjalankan firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan bagi mereka, itulah yang sebenarnya paling penting dalam hidup ini. Ingat, fokus kita bukan dari ikan yang banyak, roti yang sudah Tuhan sediakan, tetapi pribadinya, dirinya itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Makanya jangan pernah fokus hanya dengan materi yang ada, tetapi Dia sendiri sebagai sumber baik juru selamat hidup kita dan juga pemenuhan penyediaan berkat-berkat kebutuhan jasmani kita. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, kesimpulan bagi kita hari ini bahwa kebangkitan Yesus adalah nyata. Ketaatan pada firman Tuhan lebih penting daripada mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, Yesus setia memelihara umatnya dengan kasih dan penyediaannya. Yakinilah, Tuhan yang sama akan selalu menolong kita dan mencukupkan kita di dalam hidup ini. Amin. Mari kita sikap berdoa. Kita nyanyikan satu pujian. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Penolong yang setia, yang selalu ada di dalam hidupku. Itu yang selalu memegang hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Sekali lagi dari awal, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Katakan sama-sama, segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau setia dalam hidup kami. Engkau selalu menunggu kami.
Engkau selalu menyediakan menjadi kebutuhan kami, dan itu adalah nyata dalam hidup ini. Engkau mengajarkan kami juga untuk berjuang, bekerja di dalam hidup ini. Tetapi di dalam pekerjaan kami mungkin ada kegagalan, ada kelelahan, ada kecapean. Dalam studi kami mungkin ada satu hal yang mungkin berat bagi kami. Dalam pelayanan mungkin juga ada hal yang kami jumpai dan kami alami. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu. Ketika kami sudah berjuang, melakukan di dalam Engkau, mungkin ada hasilnya, mungkin mengecewakan kami. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kami. Engkau datang kembali, menjumpai kami, menghiburkan kami kembali. Bahkan Engkau mengajak kami untuk menikmati jamuan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah peduli, yang tidak jauh di dalam hidup kami. Kami gagal pun Engkau mendekat bagi kami. Kami gagal pun Engkau mencari kami, menjumpai kami kembali. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut dalam hidup ini Tuhan, karena kami percaya Engkau setia. Engkau selalu ada bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.